Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran TIK. Minggu kemarin kalian sudah merangkumnya. Sekarang kita akan membahasnya mengenai bab mengenal jaringan komputer. Oke, jaringan komputer dapat dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan sistem jaringan yang disebut jaringan komputer. Bingung? Oke, kita telah dulu apa itu jaringan komputer. Nah, di jaringan komputer ada sistem koneksinya. Sistem koneksi dalam jaringan. Di dalam jaringan komputer dikenal sebagai koneksi antar komputer yang berupa peer-to-peer dan client server. Ini biasanya dipakai sebelum ada WiFi atau WiFi itu dulu susah banget dapetin WiFi itu. Biasanya warnet deh yang kayak gini. Bahkan di sekolah juga sekarang masih pakai koneksi jaringan kayak gini. Kalau di sekolah kita pakainya client server. Oke, nanti kita bahas. Pertama kita bahas peer to peer dulu. Untuk peer to peer kita hanya butuh kabelan. Misalkan ada komputer A ke komputer B. Komputer A itu misalkan pengen ngambil data dari komputer B. Ini tanpa prestis ya, tapi pakai kabelan. Kabelan mungkin kalian harusnya udah tahu karena di LKS juga ada, LKS e-book. Jadi kabelan ditempelkan ke komputer A lalu disambungkan ke komputer B. Nanti datanya kalian bisa ambil di saling komputer. Jadi di komputer B kalian bisa ngebuka data di komputer A dan komputer A bisa ngambil data di komputer B. Seperti itu peer to peer. Lalu kita ke client server. Nah, di client server ini ada penghubung namanya bisa hub, bisa switch, bisa TP-Link, bisa router. Kalau router itu ada wifi-nya, tapi kalau switch itu nggak ada wifi-nya. Jadi kalau switch sekitar hanya penyambung aja sih. Tapi kalau router itu ada wifi-nya, jadi sekaligus. Oke, perbedaannya adalah di klien ini kita hanya diizinkan setelah login di server. Jadi harus izin dulu memberikan datanya ke server. Dan server hanya bisa menarik data dari klien, sementara klien belum bisa narik data dari server. Hanya menginputkan saja. Misalkan kita ambil contoh UNBK. Di UNBK kita dikasih token atau password masuk ke web UNBK-nya, dan yang ngasih password adalah server. Dan kalian harus ngisi password itu baru kalian bisa UNBK. Nah, itulah perbedaannya client server dan peer to peer. Nah, ini kabelannya mungkin harusnya nggak asing sih, soalnya di komputer juga udah banyak, di lab komputer juga banyak. Ini switch. Jadi nggak ada antenanya. Kalau ada antenanya itu router. Oke, kita pindah ke LKS atau e-book yang Bapak berikan waktu dulu. Oke, ini dia e-booknya. Oke, tadi kita sampai di koneksi peer to peer. Nah, ini dia peer to peer. Jadi kalau komputer sekarang sih peer to peer itu bisa masuk dua kabelan. Jadi misalkan komputer A ingin berhubungan dengan komputer B dan komputer C. Sudah berhubungan data maksudnya. Lalu kalian cabut aja salah satu, misalkan cabut yang C, lalu ke D-in. Jadi komputer A bisa nyambung ke D sama B. Jadi nggak harus izin login, dia harus pakai password. Setelah kalian masukkan kabelannya, kalian sudah terhubung langsung. Nggak harus pakai switch. Nah, nanti pengertiannya ada di sini. Semoga kalian udah ngerangkumnya. Lalu client server berbeda dengan client server. Kalau server ini harus
punya kapasitas memori atau spek yang besar karena menarik data dari klien-klien. Berbeda dengan peer-to-peer. Peer-to-peer ini semua jadi klien, semua jadi server. Jadi seimbang gitu antara A dan B, nggak ada persyaratan khusus. Kalau di client server, persyaratannya server tuh harus besar dari klien-kliennya. Jadi menampung data-datanya enak, dan klien kayak tadi harus punya password untuk masuk ke server. Oke, nah ini untuk perangkat-perangkat komputernya yang dibutuhkan dalam jaringan komputer. Server tentunya untuk menemukan yang berisi operasi, program, dan database. Database itu adalah data-data yang nanti ditampung dari client server ke dari klien ke server maksudnya. Lalu klien. Nah, klien komputer yang digunakan untuk mengolah database server. Nah, jadi data-data yang kalian kerjakan, kalian itu kan sebagai klien nanti kalau UNBK. Jadi kalian sebagai klien, nah hasil ujiannya kalian distorkan ke server, gitu jadinya. Internet card ini sudah dibongkar ya. Mungkin kalau kalian di CPU-nya nanti kelihatan deh, kalau kalian sudah ke sekolah nanti lihat CPU di paling belakang ada untuk kabelan yang bentuknya ada kotak dikit, langsung itulah kabelan internet card. Ini kabel konektornya. Ini kabel konektor kalau udah dihubungin disebutnya kabelan. Ada RJ45, ada konektor, ada kabel UTP disatukan, nanti itu disebutnya kabelan. Yang tadi di PowerPoint ditunjukkan, nah itu. Ini bagian-bagiannya. Kalau yang sudah jadi itu di PowerPoint tadi. Nah, ini hub penguat sinyal data dari LAN sekaligus fungsi penguat sinyal. Jadi bisa penyambung, misalkan kejauhan di servernya kita sambung ke LAN, ke hub LAN-nya. Repeater untuk memperkuat sinyal melalui kabel yang panjang. Kalau repeater biasanya suka ditempel di sebelah LAN-nya misalnya, untuk menguat agar si kecepatannya lebih cepat untuk membuka link atau web yang sebagainya. Nah, ini router. Berbeda dengan hub, perbedaannya hanya router itu mempunyai wireless, kalau hub itu nggak punya, hanya penyambungnya saja. Kalau di router ini punya, ada wireless gateway. Dan ini untuk masuk kabelannya ada 4, biasanya 4 sih. Kalau router biasanya 4, tapi kalau yang hub itu bisa ada 24, ada 64 kalau nggak salah. Masih ada banyak. Oke, ini bridge hampir sama untuk menghubungkan LAN juga. Oke, untuk macam-macam jaringan komputer ada LAN, ada MAN, ada WAN. Ini sepertinya akan dibahas minggu depan saja, karena waktunya tidak akan cukup kayaknya kalau ngebahas 2. Jadi ini aja untuk minggu ini, hanya mengenal dulu jaringan komputer. Oke, jadi hari ini peer-to-peer dan client server hanya segitu. Untuk tugas nanti akan diberikan di WA. Segitu dulu untuk minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.